Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini merupakan tugas satu individual pada agenda 2 Latsar CPNS tahun 2021 BPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan. Tugas ini berupa mind mapping mengenai akuntabilitas dan nasionalisme. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Sri Mulyani SPD, NDH 31 kelompok 4 angkatan 20. Mind mapping yang pertama yaitu akuntabilitas. Konsep akuntabilitas perlu diketahui, responsibilitas dan akuntabilitas itu berbeda. Responsibilitas yaitu kewajiban untuk bertanggung jawab, sedangkan akuntabilitas yaitu kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai. Kemudian ada aspek akuntabilitas. Yang pertama, aspek hubungan, yaitu hubungan antara individu atau kelompok atau institusi dengan negara dan masyarakat yang harus saling bertanggung jawab. Kemudian aspek kedua yaitu hasil, artinya dalam melaksanakan tugasnya individu atau kelompok atau institusi harus bertindak dan berupaya untuk memberikan hasil yang maksimal. Kemudian aspek ketiga yaitu akuntabilitas itu memerlukan laporan sebagai perwujudan dari akuntabilitas itu sendiri yang menunjukkan bahwa individu atau kelompok atau institusi itu mampu menjelaskan tindakan dan memberi bukti nyata dari proses dan hasil yang dilakukan. Kemudian aspek yang keempat yaitu konsekuensi dari tanggung jawab atas tugas yang telah dilakukan, maka akan ada akibat yang didapat yaitu berupa penghargaan ataupun sanksi. Kemudian yang kelima yaitu aspek kinerja. Akuntabilitas itu sendiri bertujuan untuk memperbaiki kinerja PNS dalam memperbaiki pelayanan. Kemudian ada tingkatan akuntabilitas. Yang paling dasar yaitu ada akuntabilitas personal, yaitu nilai-nilai yang ada pada diri individu itu sendiri seperti jujur ataupun pada kelompok dan instansi. Kemudian ada akuntabilitas individu terkait dengan hubungan individu dengan lingkungan kerjanya. Kemudian ada akuntabilitas kelompok, yaitu bagaimana kerjasama antar berbagai kelompok dalam instansi. Kemudian akuntabilitas organisasi terkait hasil pelaporan kinerja yang telah dicapai. Dan yang paling atas yaitu akuntabilitas stakeholder, yaitu bagaimana tanggung jawab organisasi pemerintah untuk menciptakan pelayanan dan kinerja yang adil. Kemudian ada mekanisme akuntabilitas terkait dimensi. Dimensi akuntabilitas ini ada 4, yaitu yang pertama akuntabilitas kejujuran dan hukum, yaitu terkait kepatuhan pada hukum dan peraturan. Kemudian akuntabilitas proses terkait apakah prosedur yang dilakukan sudah baik ataukah belum. Kemudian akuntabilitas program terkait apakah tujuan yang ditetapkan dapat tercapai ataukah perlu alternatif lain. Kemudian akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah atas kebijakan yang ditetapkan. Kemudian ada alat akuntabilitas. Alat akuntabilitas itu ada 3. Yang pertama perencanaan strategis, kemudian kontrak kerja, dan yang ketiga yaitu laporan kinerja. Kemudian untuk menciptakan lingkungan yang akuntabel, maka ada beberapa hal yang diperlukan, yaitu kepemimpinan, kemudian yang kedua kepercayaan, yang ketiga integritas, yang keempat keseimbangan, yang kelima keadilan, yang keenam kejelasan, yang ketujuh transparansi, yang kedelapan konsisten, dan yang kesembilan yaitu tanggung jawab. Kemudian akuntabilitas dalam konteks ada 5 konteks. Yang pertama yaitu akuntabilitas dalam konteks transparansi dan akses informasi. Kemudian akuntabilitas dalam konteks kecurangan dan perilaku korup. Kemudian akuntabilitas dalam konteks penggunaan sumber daya milik negara. Yang keempat, akuntabilitas dalam konteks penyimpanan dan penggunaan data dan informasi pemerintah. Dan yang kelima, akuntabilitas dalam konteks konflik kepentingan.
Dan yang terakhir yaitu PNS yang akuntabel, yaitu PNS yang mampu mengambil pilihan yang tepat ketika terjadi konflik kepentingan, tidak terlibat dalam politik praktis, melayani masyarakat secara adil dan konsisten dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Kemudian mind mapping yang kedua yaitu nasionalisme. Pengertian nasionalisme berdasarkan KBBI yaitu paham atau ajaran untuk mencintai bangsa dan negara sendiri. Bisa juga diartikan sebagai kecintaan terhadap bangsa dan tanah air dengan berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai nasionalisme dalam Pancasila yang pertama yaitu pada sila ke-1 yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Berdasarkan jati diri bangsa kita yang agamis, maka output atau hasil yang dicapai dengan adanya nasionalisme yaitu bisa membedakan baik dan buruk, halal dan haram. Kemudian outcome atau wujud nyatanya dengan jujur, sabar, menghormati agama dan kepercayaan orang lain. Kemudian pada sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Berdasarkan jati diri bangsa yaitu bangsa yang menghormati HAM, maka outputnya adil dan menghormati hak orang lain. Wujud nyatanya dengan toleran, tidak zalim dan sopan santun. Kemudian pada sila ketiga yaitu persatuan Indonesia sebagai jati diri bangsa yang cinta tanah air, maka hasil yang dicapai adalah siap sedia membela negara dan kehormatan bangsa, menjaga persatuan dan kesatuan. Kemudian wujud nyatanya dengan rukun dan damai, kepentingan bersama di atas kepentingan golongan. Kemudian pada sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan berdasarkan jati diri bangsa kita yang demokratis, maka hasil yang dicapai adalah tidak mau menang sendiri atau merugikan orang lain. Wujud nyatanya dengan siap menang atau kalah, mau mendengar pendapat orang lain. Kemudian pada sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berdasarkan jati diri bangsa yang menjunjung tinggi kebersamaan. Hasil yang dicapai yaitu dengan gotong royong dan memperhatikan nasib orang lain. Wujud nyatanya bisa dengan tidak serakah, saling membantu dan mau bekerja keras. Kemudian terkait dengan nasionalisme dalam fungsi ASN yaitu yang pertama sebagai pembuat dan pelaksana kebijakan publik, maka ASN diharapkan berorientasi pada kepentingan publik dan senantiasa menempatkan kepentingan publik, bangsa dan negara di atas kepentingan lainnya. Kemudian terkait fungsi ASN sebagai pelayan publik, maka ASN diharapkan bersikap adil dan tidak diskriminasi, profesional dan berintegritas, menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, keadilan, tidak korupsi, transparan, akuntabel, dan memuaskan publik. Dan yang terakhir terkait dengan fungsi ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa, maka seorang ASN diharapkan bersikap netral, mengayomi kepentingan minoritas, dan menjadi teladan bagi masyarakat. Demikian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.